si yang taruhlah yang meninggal ini, sudah meninggal ini, dia berkata, "Tolong makamkan saya dengan layak, sucikan saya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan Bagus Calon Mistis bersama Om Eri, obrolan mengerikan. Pemirsa yang budiman, beberapa minggu yang lalu karena libur, saya sempat bersama istri jalan-jalan ke daerah Mojokerto, tepatnya puncak Mojokerto lah. Tidak ada niat lain, hanya sekedar refreshing, ngopi, itu aja, menikmati udara dingin, menikmati alam di atas gunung. Nah, ketika waktu udah siang, maka kami berdua memutuskan untuk pulang. Tapi istri saya memiliki inisiatif untuk kemudian mencari rumah temennya, karena udah lama tidak bertemu. Sebut saja namanya Yana. Nah, datanglah kita ke rumahnya Yana, akhirnya nyampe di sana, ngobrol, bergurau, makan rujak dan terusnya. Nah, suatu ketika saya bertanya, "Mbak, nggak punya cerita yang sekiranya ceritanya horor gitu, mistis?" Ada si Yana ini bercerita, "Oh ada. Awal kisah, teman ini punya cerita bahwa di daerah temennya ini ada sebuah kisah yang menurut saya, andai kata saya mengalami, saya pasti lari, ngeri. Karena saat itu begini, ada seorang warga karena sakit dibawa ke rumah sakit, akhirnya dia meninggal di rumah sakit. Tapi pada saat itu dia dimakamkan, meninggal dunia, dimakamkan. Kemudian selang beberapa minggu atau beberapa hari kemudian, si yang meninggal ini dia menemui daripada orang-orang yang mungkin dulunya sering diajak ngobrol, akrab lah. Tapi anehnya ini setiap malam hari, dan anehnya lagi, wong sudah meninggal, ngapain dia harus menemui orang-orang, iya kan? Tapi posisinya dia hanya menangis, kadang ketok pintu, kadang menangis. Tapi warga ini, dia tidak berani bercerita dari antara warga satu ke warga lain. Setelah hampir 40 harinya menurut dia menangis pas di depan rumah, juru kunci itu makam itu. Bayangin pemirsa, malam hari ada orang menangis di depan pintu. Kira-kira andai kata dia seorang manusia pun, saya rasa pemirsa, seandainya ada yang ketuk pintu atau nangis di rumah depan pintu rumah pemirsa, bayangan pemirsa yang ada di pikiran kita pasti dia bukan manusia. Taulah kalau bukan maling, hantu, nggak ada lagi. Nah, dibuka oleh juru kunci. Kalah pintu itu, tidak ada orang. Besoknya lagi ada lagi orang menangis. Dilihatlah dari jendela, jauh, tidak.
tahu, samar gitu. Tapi jelas dia adalah manusia. Jadi postur tubuhnya manusia, bukan hewan. Tapi dia tahu siapa. Malam-malam berikutnya begitu juga. Sampai pada suatu ketika, entah si juru kunci ini didatangi melalui mimpi atau real didatangi sendiri datang ke dia nyata begitu atau dalam mimpi. Tapi kenapa ada cerita kemudian bahwa si yang taruhlah yang meninggal ini, sudah meninggal ini, dia berkata, Tolong makamkan saya dengan layak. Sucikan saya. saat itulah kemudian juru kunci ini keluar lagi. Dia bercerita kepada orang-orang di sana dan orang-orang juga bercerita. Dan akhirnya pada malam itu juga jasad atau makamnya dibongkar. Karena si orang yang meninggal ini mengatakan bahwa bongkarlah jasadku, sucikan aku, makamkan aku dengan layak karena jasad saya masih utuh. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi, kekuasaan Allah, setelah dibongkar makam itu, jasad itu masih utuh dan akhirnya disucikan secara sempurna. Disucikan secara sempurna layaknya jasad. Setelah disucikan itu kemudian, maka cerita itu hilang, mungkin karena sudah disucikan dan itu hilang. Gak bisa. Sekali lagi cerita ini saya dapat bukan mengambil kesempatan, saya berceritakan kepada pemirsa, tidak ada niat satupun untuk apapun, untuk istilahnya menjatuhkan siapapun, tapi kita ambil hikmah sebetulnya cerita ini, bahwa hikmahnya adalah mampukah kita sebagai manusia yang masih hidup ini untuk selalu menjaga kesucian, dalam hal ini menjaga wudhu, karena menjaga wudhu adalah menjaga kesucian di mana kita ada. Mampukah kita seperti itu? Mampukah kita suci? Mampukah kita suci secara jasad? Mampukah kita suci secara batin? Pemirsa, saya juga bukan orang baik yang suci sok. Dalam hal ini kita sama-sama masing-masing. Saya juga pemirsa, ayo kita sama-sama belajar dalam hal ini untuk mampu suci dalam jasad maupun suci dalam batin, walaupun itu berat. Kita hitung pemirsa, berapa dalam satu hari kita melakukan dosa. Mata, telinga, tangan, mulut kita, kaki kita, hati kita, pikiran kita. Berapa dosa yang kita buat dalam satu hari? Berapa kebaikan yang kita buat dalam satu hari? Siapa yang mampu? Mampu ataupun tidak, maka kita harus berusaha untuk seperti itu. Karena diambil kisah atau diambil hikmah dari cerita ini atau kisah itu, seorang yang sudah meninggal dunia dia pun masih minta untuk disucikan. Artinya kita harus dalam kondisi suci, pikiran, hati. Sekali lagi, tidak ada niatan untuk menjatuhkan siapapun, tapi sekali lagi cerita ini saya ceritakan, keinginan adalah mengambil
daripada cerita. Berusaha selalu untuk suci, pikiran, hati, jasad, mata, tangan, dan kaki. Sekali lagi, mari kita sama-sama berusaha untuk selalu mengingat Allah. Assalamualaikum